plong, rileks, ikhlas, sehingga mengurangi energi pertarungan, energi perlawanan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rudi Cahyo TV. Kembali lagi ketemu dengan saya Rudi Cahyo di Rudi Cahyo TV. Masih di rubrik Kata Rudi Cahyo. Sudah lama kita tidak ketemu ya, karena ada kendala teknis berkenaan dengan channel YouTube kami, dan sekarang kita bisa perform lagi ini channel YouTube-nya. Sebelum kita lanjutkan ke topik pembahasan kali ini, boleh dong teman-teman buat like video ini, bisa buat di-share ke teman-teman yang lain biar ikutan belajar bersama kami, dan subscribe tentunya yang belum subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Ini yang akan kita bahas ini antara penyebab apa yang membuat kita tidak sehat secara mental dan kemudian itu berjalan intensif, dan bagaimana cara kita bisa sembuh dari penyebab itu, artinya bisa menjadi lebih sehat secara mental dengan cara mengatasi penyebab itu ya. Nah, apa itu penyebabnya? Cikal bakal atau awal mula seseorang itu mengalami gangguan secara psikologis adalah ketika kita mulai membohongi diri sendiri atau tidak jujur terhadap diri sendiri. Dan cara mengatasinya tentunya mulai untuk kembali menjadi diri sendiri. Ya, mengingat kita itu ya diciptakan sebenarnya dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi yang bahagia. Hanya saja kita melakukan blocking terhadap kebahagiaan itu atau menjauh, menghindar dari kebahagiaan itu. Kita lebih fokus ke persoalannya, melupakan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah karunia yang sudah kita punya. Terus kemudian kita fokus kepada kekurangan tapi melupakan potensi, kelebihan, keunggulan kita, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas yang sehubungan dengan itu, yaitu kelelahan psikologis yang kemudian itu menjadi problem yang intensif di diri kita. Jadi kalau kita terus-menerus punya cara berpikir tertentu, punya cara merespon terhadap lingkungan dengan cara tertentu yang itu negatif, maka lama-lama itu akan menjadi pola dasar kita. Nah, ini juga akan menjadi problem secara psikologis kemudian ya. Selanjutnya akan menjadi problem secara psikologis. Apa itu? Yaitu kita terlalu banyak defense. Ini ada kaitannya dengan jujur terhadap diri sendiri ya. Lebih banyak defense. Apa itu defense? Defense mekanisme itu adalah cara kita, mekanisme diri kita untuk melindungi diri kita dari sesuatu yang kita persepsikan tidak nyaman. Baik itu berkaitan dengan citra diri, gengsi, dan seterusnya. Jika itu mengancam citra diri kita, mengancam gengsi kita, membuat kita mungkin tidak terlihat bagus, rendah, dan seterusnya, maka kita akan mencoba untuk melakukan defense untuk melindungi ego kita. Misalnya saja, ketika kita tidak mampu di bidang tertentu, taruhlah saja kita agak lemah di administratif atau hitung-hitungan atau mungkin bahasa asing, taruhlah bahasa Inggris misalnya. Kita lemah di situ, dan kemudian ada banyak kompensasi perilaku yang bisa muncul dari situ untuk melindungi ego kita. Ya, yang paling sederhana kita bilang bahwa bakat saya bukan di situ. Itu yang paling sederhana. Artinya ketika hal ini diucapkan, maka sebenarnya dia masih mengapresiasi bakat dia yang lain sebenarnya ketika mengatakan itu. Tapi ketika ini ditujukan hanya sekedar ngomong untuk menghindar atau untuk ngeles dari ketidakmampuan itu, maka ini juga sama saja jadi cikal bakal problem secara mental. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bakat saya bukan di situ, dan pikiran kita orientasinya kepada ya bahwa kita tidak punya bakat itu,
sehingga kemudian kita jadi rendah diri. Nah, itu jadi problem kemudian. Itu beda ya dengan ketika orientasinya atau intensinya mengatakan bahwa itu bukan bakat saya, tetapi sebenarnya di benak dia, di pikiran dia yang lain, saya punya loh bakat yang lain, bukan yang itu. Nah, itu lebih sehat kalau yang seperti itu. Tapi jadi tidak sehat ketika bakat saya bukan di situ dan kemudian itu membuat kita jadi rendah diri karena kita hanya fokus kepada apa yang tidak kita miliki itu tadi, yang kita katakan bakat saya bukan di situ, berarti di pikiran kita kemudian yang hadir adalah kita tidak memiliki itu gitu, dan kemudian kita jadi down. Nah, itu jadi problem. Itu defense yang paling sederhana ya, defense yang paling sederhana. Tapi yang masih sehat yang pertama tadi, ketika kita mengatakan dan kita mengakui bahwa ya ada bakat yang lain dong yang saya miliki, itu masih sehat. Tapi lebih jauh lagi bisa juga defense kita jadi anti terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang itu. Misalnya kalau kita merasa tidak bisa bahasa Inggris dan kemudian menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, bahkan paling ekstrim bisa membenci orang-orang yang pintar bahasa Inggris atau mencela orang asing bahkan gitu. Atau kalau kita berusaha untuk ada orang kalau berusaha belajar bahasa Inggris, kita menilainya dengan biar kelihatan keren aja, padahal kontennya enggak, cuman dia pintar bahasa Inggris tapi dia enggak punya kontennya sebenarnya. Misalnya kita berpikir seperti itu lama-lama itu akan semakin menjauhkan kita dari kejujuran, karena banyak defense-nya, banyak penghindarannya. Nah, berarti ketika kita pingin mulai mengobati atau pingin mulai better, lebih baik dari kondisi itu, maka kita mulai harus jujur terhadap itu, ya kita menerima. Nah, ini bisa kembali ke cara defense yang pertama tadi. Ya udah, saya bukan yang utama di bidang itu, atau bukan pilihan utama, atau kemampuan utama saya bukan itu. Artinya ketika seperti itu kita masih bisa belajar kemampuan itu, tapi kita tidak jago-jago banget, dan itu kita terima. Nah, yang terpenting di sini yang kita garis bawahi adalah kita menerima itu. Kita tidak jago-jago banget. Kenapa kok kita bilang kita tidak jago-jago banget? Ya berarti itu membuka peluang kita untuk belajar, ya, meskipun belajar kita ya tidak sebagus atau seoptimal orang yang memang punya talenta di situ. Kayak itu ya tadi ya. Contoh saya tadi tentang bahasa, tapi bisa juga matematik atau hitungan, statistika dan seterusnya yang berkaitan dengan hitungan, atau mungkin yang berkaitan dengan orientasi arah, mengenali tempat dan seterusnya, atau mengenali alam kayak bahan tumbuh-tumbuhan yang baik dan yang tidak baik, yang bernutrisi dan tidak bernutrisi dan lain-lain. Ya, atau seni, kemampuan bermain musik misalnya. Ya sudah, berarti memang bukan di situ gitu. Nah, tetapi kita perlu menyadari bahwa, atau perlu menerima lah, bahwa ketika kita defense, maka kita harus mengubah atau switching ke cara berpikir yang jauh lebih positif. Ya udah, kita terima, kita memang tidak sehebat teman kita dalam hal itu. Ya sudah, memang iya. Itu akan sedikit justru malah membuka pintu untuk kita berkembang. Karena apa? Pertama, kita mengakui kehebatan atau keunggulan kita di bidang yang lain. Itu, jadi pintu pengembangan dirinya malah terbuka, kita tidak terkungkung lagi. Jika kita hanya konsentrasi kepada kekurangan kita dan kemudian dibandingkan dengan kelebihan orang lain, maka kita terkungkung dan prospek pengembangan diri kita jadi mampet, jadi tidak bisa, jadi terhambat. Itu minimal kita mengakui ada kelebihan yang lain kok, gitu, sehingga kita ada apresiasi terhadap diri di bidang yang lain, dan itu bisa membuat kita berkembang. Terus yang lain lagi, ketika kita bilang bahwa ya saya tidak jago banget di bidang itu membuat kita terbuka pada pintu energi kita lebih lega, lebih plong, tidak lagi kayak orang perang. Jadi tentunya teman-teman tahu ya hukum dari Newton tentang aksi dan reaksi ya. Ketika kita melakukan aksi, maka sesuatu yang kita kenai aksi itu akan juga melakukan hal yang sama dengan arah yang berlawanan, atau disebut dengan reaksi. Ketika kita semakin kuat mendorong, maka
reaksinya yang melawan kita juga akan semakin kuat. Dan itu akan capek kita. Misalnya kita mencela orang yang, balik lagi ke contoh tadi, ke mencela orang yang pintar bahasa Inggris. Berusaha belajar bahasa Inggris pada menunjukkan kalau kita itu terjajah. Kita sebenarnya punya bahasa Indonesia yang bagus, dan kalau orang misalnya butuh konten kita, ya mereka harus belajar bahasa Indonesia, atau mereka pakai translator atau pakai penerjemah. Wong saya yang punya ilmunya, yang ngasih tahu sesuatu, ya harusnya ada orang yang menerjemahkan. Nggak harus saya belajar bahasa Inggris, saya ya pokoknya konsen dengan konten aja gitu ya. Nah, ini satu sisi tetap ada sisi bagusnya ya. Sisi bagusnya ya berarti dia mengakui kelebihan dirinya di konten tadi. Tapi kalau ini ditujukan hanya untuk defense saja, hanya untuk melindungi ego saja, bahwa dia sinik, dia merendahkan orang yang pintar bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris gitu ya, sebagai orang yang terjajah, kayak gitu ya. Ketika hanya mengandalkan atau bertujuan atau orientasinya ke sinis itu tadi, ya tidak ada kemajuan. Itu kita menutup ruang energi atau pintu untuk berkembang. Nah, ini yang tidak sehat kemudian. Yang lebih sehat ya, ketika ngomong seperti itu berarti dia mengakui keunggulan yang lain gitu ya. Asalkan tidak sinis dan tidak membenci orang lain gitu. Nah, makanya dari itu ketika kita menerima bahwa kita, ya bukan itu keunggulan kita, ada orang lain yang lebih unggul, kita bisa bekerja sama dan seterusnya, itu malah ruang pintu untuk berkembang terbuka. Karena apa? Pertama, kita tidak lelah lagi untuk bertahan dengan aksi dan reaksi tadi. Itu melelahkan. Terus kemudian selain itu, ketika tidak ada aksi dan reaksi, ini kemudian menjadi damai. Artinya kita membuka pintu buat energi datang dari segala arah, termasuk bahkan ketika kita ingin mempelajari hal yang kita tidak mampu tadi. Itu juga akan lebih mudah. Karena kita sudah tidak bertarung lagi, tapi kita berdamai. Kita mengakui itu, ketidakmampuan kita, plong gitu ya. Ketika plong maka energi akan lebih mudah masuk, pengetahuan baru juga akan lebih mudah masuk, termasuk pengetahuan tentang hal yang kita tidak miliki tadi atau tidak kita mampu tadi. Kayak gitu. Ya, jadi seperti membuka ruang energi ketika kita legowo, kita atau mungkin kita ikhlas, kita relax, ruang energinya terbuka. Ya, kelelahan kita itu jadi mulai tersingkirkan. Ini juga dampak panjangnya ini akan lebih menyehatkan secara psikologis, terutama untuk kesehatan mental kita. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi, bahwa kita perlu terbuka dan jujur terhadap diri sendiri, menjadi diri sendiri. Maka dari itu ketika kita memang tidak punya kemampuan di bidang tertentu, maka kita harus mengakui kemampuan kita di bidang yang lain. Dan itu kita terima apa adanya, plong, relax, ikhlas. Nah, sehingga kemudian itu akan mengurangi energi pertarungan, energi perlawanan kita. Ketika energi perlawanan itu berkurang, maka kita akan jadi saving energi untuk banyak belajar. Dan ketika kita ikhlas, legowo, terbuka, itu juga membuka ruang energi dari berbagai arah bisa masuk, pengetahuan dari berbagai arah bisa masuk, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan kita yang tidak paham atau tidak mampu tadi. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita jauh lebih sehat. Kita akan jauh menjadi lebih sehat kalau kita mengurangi defense itu dan mulai jujur kepada diri sendiri, mengurangi defense, mengurangi pertarungan tadi, dan berdamai, jujur terhadap diri sendiri. Oke, sekian dulu Kata Rudi Cahyo kali ini. Kita jumpa lagi di Kata Rudi Cahyo yang akan datang. Jangan lupa beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sehat selalu. Sampai jumpa di Kata Rudi Cahyo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.